pembukaan acara PPKB online ke-7 kita hari ini. Mohon Insinyur Sigit Adjah Susilo MM selaku Sekretaris Jenderal Intakindo untuk membuka acara hari ini. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mohon izin kepada Bapak Ketum karena saya sudah diinstruksikan ini oleh Pak Ketum untuk membuka webinar hukum jasa konstruksi permasalahan dan solusi ini. Kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Menlian Ronald Simanjuntak, STMT Dimin, yang sangat luar biasa dengan seringnya beliau bersosialisasi, kemudian menghadapi permasalahan, bahkan terakhir kemarin tampil di acara ILC, acara terbakarnya gedung Mahkamah Agung yang heritage ini tentu saja akan bisa menambah pengalaman bagi kita untuk hari ini. Karena apa? Karena Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 mengenai jasa konstruksi kita ini, khususnya di dalam bab 6 tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, itu masuk ke pasal 53 sampai dengan pasal 67, kegagalan bangunan sampai dengan ganti rugi, di dalamnya mencakup hal-hal tersebut. Kiranya nanti pengalaman beliau akan sangat bermanfaat bagi teman-teman Intakindo semuanya. Baik. Saya kira ini pentingnya nanti hukum konstruksi kita ini akan banyak berseris nanti disampaikan oleh Pak Prof. Manlian bersama dengan Pak Dr. Insinyur Joko Supriyono. Hadirin para peserta webinar yang saya hormati dan banggakan, kiranya saya tidak berpanjang lebar karena di dalam webinar ini ada narasumber yang tadi saya sampaikan sangat berbobot, Bapak Profesor Dr. Insinyur Menlian Ronald Simanjuntak, dan juga pemandunya juga sangat luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono SH MTM Hum, yang saat ini juga alhamdulillah sudah menjadi hakim ad hoc tipikor. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Joko, Ketua Umum Intakindo, yang sangat membanggakan. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang sempurna di dalam penyelenggaraan ini. Akhirul kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar Intakindo dengan tajuk Hukum Jasa Konstruksi, Permasalahan dan Solusi saya nyatakan dibuka. Selamat berwebinar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sekjen sudah membuka acara kita hari ini. Selanjutnya saya akan menyerahkan acara pelatihan kita hari ini kepada moderator hari ini, kepada Pak Ketum untuk menggawangi acara kita hari ini. Pada Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono MT SHM Hum, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi atau siang, Salam, Om Swastiastu, dan semoga Tuhan memberkati. Bapak Ibu peserta seminar hari ini yang saya banggakan, terima kasih saudara-saudaraku yang pada hari ini ikut bersama-sama dengan kita Intakindo menyelenggarakan seminar terkait dengan hukum jasa konstruksi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ronald A. Simanjuntak, STMT DMIN. Terima kasih Bapak Profesor pada hari ini sudah hadir di hadapan kita, di hadapan webinar yang akan memberikan penyerahan terkait hukum jasa konstruksi. Dan sudilah kiranya untuk bersama-sama mendengarkan diskusi
terkait dengan hukum jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Intakindo pada hari ini. Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Hukum jasa konstruksi buat oleh pemerintah pada saat ini mengganti daripada undang-undang yang dahulu itu ada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tentunya tidak boleh kita hindari. Yang kedua, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau pelaksana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan menunjangnya tujuan pembangunan nasional. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Nah ini, jadi kata kuncinya adalah menjamin ketertiban dan kepastian. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Profesor Simanjuntak. Dalam mencapai tujuan ini tentunya kita harus mempelajari atau paling tidak mengetahui apa tanggung dan kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Tadi disebutkan dari Pak Ketua Umum bahwa pemerintah tentunya bertanggung jawab karena pemerintah yang mempunyai kewenangan yaitu pemerintah pusat yang insya Allah akan dibentuk yaitu LPJK secara nasional nanti akan dibentuk. Yang kedua tentunya usaha jasa konstruksi. Yang berikutnya adalah keamatan dan keselamatan. Yang ketiga adalah tenaga kerja konstruksi. Yang kedelapan adalah pembinaan. Inilah Undang-Undang Jasa Konstruksi yang tujuannya tadi sudah saya sebutkan ada hal. Di dalam menjalankan Undang-Undang Jasa Konstruksi ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini sebagai pembuka, tentunya nanti akan dijelaskan secara detail oleh saudara tercinta yaitu Bapak Profesor Malinan Ronald Simanjuntak. Dalam hal ini beliau adalah sebagai guru besar dalam bidang manajemen proyek konstruksi, Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Konstruksi dari Universitas Pelita Harapan. Ini adalah belakang beliau. Beliau adalah alumni S1 Teknik Arsitektur Institut IT tahun 1998. Yang kedua S2 Universitas Indonesia tahun 2000, S3 UI tahun 2006 dan S3 dan S tahun 2006. Beliau pada hari ini akan mensajikan terkait dengan hukum jasa konstruksi. Beliau adalah guru besar atau profesor di bidang manajemen proyek konstruksi dari Universitas Pelita Harapan, asesor serta dosen Indonesia, Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan, Dewan Guru Besar Universitas Pelita Harapan, dan Dewan Persatuan Guru Besar Indonesia. Cukup kompak jabatan beliau di dalam memandu kita, di dalam membimbing kita, di dalam memberikan sosialisasi, pendapat, saran terkait dengan hukum jasa konstruksi. Kepada Pak Profesor Malian, waktu saya serahkan kepada Bapak seluruhnya untuk menyampaikan seminar, saran, pendapat lain-lain terkait dengan hukum jasa konstruksi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Profesor Malinan Simanjuntak untuk menyampaikan presentasi. Monggo kami sampaikan kepada Pak Profesor. Silakan. Baik. Mulai dari sekarang. Berikan aplaus yang meriah kepada Ketua Umum Intakindo Bapak Dr. Insinyur Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kembali kepada Intakindo pada hari ini, kembali memberikan ruang dan waktu kepada saya, yang merupakan sebenarnya webinar series dari webinar sebelumnya, yaitu mengenai hukum dalam industri konstruksi. Nah, kemudian pada hari ini kita akan bersama-sama belajar, saya juga belajar, hukum jasa konstruksi. Bapak dan Ibu sekalian, hukum jasa konstruksi tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Joko, betul.
mengutip dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. PP-nya nomor 22 tahun 2020. Jadi sudah ada PP-nya. Apakah hukum jasa konstruksi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 adalah satu-satunya hukum yang menata proses penyelenggaraan konstruksi? Nah, ini dulu, supaya kita biasanya kalau dalam penelitian, saya ingin tahu dulu posisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. No, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 bagi saya adalah saya sebut sebagai magnet. Kenapa magnet? Kalau magnet berarti ada yang ditarik oleh magnet. Paham ya Bapak Ibu? Ini filosofi yang sangat mendasar. Berarti magnet tidak bisa disebut magnet kalau tidak ada yang tertarik oleh dia. Berarti sebagai magnet dia menarik, dia mengkoordinir. Itu filosofi saya dulu. Ini belum saya sampaikan di perkuliahan, dalam buku saya juga belum saya sampaikan. Namun tadi malam saya baca berulang kali. Di manakah positioning hukum jasa konstruksi secara khusus Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 sebagai magnet. Jadi kalau bicara hukum jasa konstruksi, saya tekankan lagi, bukan hanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Karena jasa konstruksi yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi yang mulia, itu ada urusan jasa, ada urusan usaha. Ya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Tapi saya boleh tekankan, bagi para pelaku jasa dan pelaku usaha, masih ada undang-undang lain yang terkait di dalamnya. Dan kalau itu ada proses dihilir untuk gugatan ataupun pembongkaran, nah ini tren pembongkaran. Itu sebenarnya berlaku bukan hanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Tapi kalau dihilir nanti kalau bicara gugatan, terkaitlah itu dengan hukum pidana. Terkaitlah itu dengan hukum perdata. Kitabnya juga sudah ada, nggak sempat kita bahas. Namun, sebagai profesional, sebenarnya kata profesional, risiko yang berpindah kepada penyedia jasa seharusnya tidak terjadi gugatan pidana maupun gugatan perdata. Tapi saya belajar juga dari Bapak Joko, dimungkinkan terjadi. Apalagi peran Bapak Dr. Insinyur Joko mendatang menjadi hakim yang mulia, ini akan menjadi makanan sehari-hari. Tapi saya lebih bersinergi lagi dengan Bapak Hakim yang mulia, supaya bukan untuk menakut-nakuti, tapi bagaimana proses penyelenggaraan konstruksi ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan optimal. Selain itu, ada undang-undang profesi yang belum pernah disinggung. Ya, kita sudah punya undang-undang keinsinyuran, berkali-kali saya sampaikan, undang-undang arsitek nomor 6 tahun 2017. Mungkin itu juga saya bersama Hakim Agung yang mulia akan mendorong bersama-sama pemerintah supaya tidak batal demi hukum. Berkali-kali Pak Joko menyampaikan itu. Kenapa? Karena harus ada undang-undang profesinya yang menata hal itu. Nah, ini menjadi penting. Berhubunganlah itu dengan objek karya konstruksi. Kita punya Undang-Undang Nomor 28 2002. Loh, kita kan hari ini jasa konstruksi. Kok nyambung ke yang lain? Itulah yang saya bilang. Ini magnet. Mau nggak mau ketarik semua. Tadi Bapak Dr. Joko menyampaikan hubungan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan itu dikutip dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Maka berkaitanlah itu dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014. Kenapa? Mendatang pemerintah akan mengoptimalkan peran pemerintah pusat sehubungan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen dan Bapak Joko, dengan adanya optimasi lembaga pengembangan jasa konstruksi yang baru, yang menjadi instrumen pemerintah. Kalau teman-teman Kementerian PU menyebutnya sebagai mitra pemerintah, kalau saya sebut sebagai instrumen, karena ditarik kembali kepada local kontennya pemerintah yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyelenggaraan konstruksi. Berhubungan lagi dengan berbagai hal, yaitu lingkungan. Undang-Undang 32 tahun 2009, ini berkaitan sama sekali. Yang lalu akhirnya nyambung lagi di sini. Berarti
positioning undang-undang jasa konstruksi itu sebagai magnet yang luar biasa. Nah, hal inilah yang menjadi dorongan saya menjadi penting urusan jasa konstruksi ini. Nah, tujuannya adalah webinar kita pada pagi hingga siang hari ini bukan untuk menghindari saja risiko. Tadi Pak Agung menyampaikan ada dong preventifnya. Nah, sekarang preventif kunci. Pak Joko menyampaikan taat hukum. Kalau saya berbasis profesionalisme, seharusnya kita sudah mempersiapkan untuk menghadapi risiko, bahkan bencana sekalipun. Jadi dalam hal ini, ketika jasa itu profesional, maka sebenarnya during kita menjalankan profesionalisme, kita mengelola risiko itu. Jadi kita bukan menghindari risiko. Kita bukan menghilangkan risiko, tidak. Tapi kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi risiko. Inilah tantangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan konstruksi. Nah, ini yang kemudian saya pikirkan menjadi bagian yang penting dalam paparan saya berikut ini. Memang ada 3 bagian di sini yang akan saya sampaikan. Peran secara filosofis, kemudian peran pemerintah, lalu kemudian urusan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, ingin saya sampaikan bonus kepada kita. Merespon tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Sigit. Ini keluar tidak dari jasa konstruksi? Tidak. Bersama dengan teman-teman pemerhati keselamatan terhadap kebakaran, beberapa hari yang lalu, Senin yang lalu, itu headline di Kompas. Bapak dan Ibu dan rekan-rekan, kita menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, teman-teman Kabar Reskrim. Kita menghormati untuk mereka boleh melakukan ranah yang mereka kerjakan. Namun karena ini berhubungan dengan jasa konstruksi, webinar pada hari ini baru pertama kali saya sampaikan kepada Intakindo, mungkin memberikan masukan ya kepada teman-teman Kabar Reskrim, bukan menolak atau dissenting opini, no, tapi memberikan masukan dan supply informasi penting kepada Kabar Reskrim, kepada kepolisian, kepada pemilik yaitu Pemda, lalu kemudian kepada penghuni yaitu teman-teman Kejaksaan Agung dan juga pemerintah pusat. Intinya sederhana. Tolong jangan diindahkan hal-hal yang bersifat administrasi proyek konstruksi dan hal-hal teknis dari proyek konstruksi. Kalaupun dimungkinkan ada indikasi dibakar, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Ini langsung dihilir. Karena setiap kali penyidikan, penyelidikan naik ke penyidikan, kemudian putusan perkara, kalaupun itu di pengadilan. Hakim Agung yang mulia, kita bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi sebenarnya kita mau mengubahkan dan membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Jadi kalaupun masuk pengadilan, tujuannya bukan saja mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi sebenarnya bagaimana industri konstruksi kita bisa lebih baik. Secara khusus penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah bisa lebih baik. Apakah putusan pengadilan siapa yang salah? Bukan saja menobatkan dia, tapi gedung-gedung pemerintah bisa lebih baik. Ini sebenarnya yang menjadi pikiran saya. Ayo dong, apakah data-data administrasi proyeknya ada? Ini belum masuk dalam pergub tentang pencanangan cagar budaya. Sayang sekali. Ayo, saya mengajak supaya ada perhatian pemerintah. Kemudian bagaimana data-data teknis, desain, as-built drawing, itu belum lengkap. Data teknis lapangan, arsitektural lah itu, struktur kah itu, kemudian mechanical, electrical, termasuk sistem proteksi kebakaran. Aktif, pasif, safety management, itu bagaimana? Dan hal lainnya yang mengakibatkan ini bisa terbakar. Tolong jangan diindahkan. Supaya bangunan gedung pemerintah lainnya bisa lebih baik, saya akan singkatkan ini. Karena inilah yang menjadi pemikiran saya. Jadi sebagai keputusan terakhir dari saya, baru melalui Itakido saya sampaikan, gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar ini harus dibongkar.
dan akan bukan direnovasi, akan dibangun berbasis perancangan kawasan. Gedung utama Kejaksaan Agung terbakar bukan saja kebakaran gedung, tapi kebakaran kawasan. Karena ada sistem kawasan yang juga lemah. Air harus diambil dari kolam renang sebelah sampai ke Mabes Polri. Tandon kita kosong. Tapi uniknya, elevated water tank kita ada 3, 4, 5 di atas. Yang saya lihat minggu lalu diturunkan tidak terbakar sama sekali. Jadi harus dibongkar. Kedua, harus menggunakan dana pemerintah. Saat ini APBN sudah dikucurkan dan siap untuk membangun kembali. Tapi belum ada yang teriak mengenai dibangun. Dibongkar belum ada, baru melalui Intakindo ini. Tidak cukup hanya APBN, tapi juga APBD. Jadi gedung seperti ini, gedung pemerintah, termasuk bangunan gedung cagar budaya, dari perspektif hukum jasa konstruksi, peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah menjadi penting. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Agung, sampaikan case-case yang nyata, ini di depan kita. Setelah ini terbakarlah sebagian ruang di kantor Kementerian Sosial. Kemudian setelah Kementerian Sosial ada juga kebakaran salah satu lantai di kantor DPR Nusantara 1 berhubungan dengan basement. Jadi sebenarnya rentetannya panjang. Sebelumnya banyak. Ada kantor Kementerian Perhubungan, kantor Bina Geraha, dan catatan saya cukup rawan bangunan gedung pemerintah. Jadi dari perspektif hukum jasa konstruksi, ini menjadi penting. Jadi kaitan relasi para pihak itu, dan sekarang ternyata putus. Intakindo memusatkan kepada sertifikat keahlian kompetensi. Setuju saya. Kita sudah diperlengkapi sebagai pelaku. Tapi di level pemerintah, itu perlu juga awareness-nya ditingkatkan. Bahkan saya menghimbau, seluruh gedung pejabat negara dievaluasi kembali. Jadi sebenarnya, kegagalan konstruksi adalah momentum untuk kita bertumbuh lebih baik. Rekomendasi dari kami, perguruan tinggi, ini harus dibongkar. Saya tutup. Pembongkaran menurut Perda nomor 7 DKI Jakarta tahun 2010. Maka pembongkaran bangunan gedung utama Kejaksaan Agung menjadi fenomena yang sejarah penting bagi negara kita. Belum ada nanti akan ada film, video, rekaman detail mulai dari persiapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran, sampai penyelesaian pembongkaran. Kemudian persiapan untuk pembangunan berikutnya. Nah, sehubungan dengan ekonomi, ini hubungan dengan jasa konstruksi, preventif. Sederhana saya sampaikan, pemerintah sudah menyampaikan kita sudah masuk resesi di minus 5,4-5,5%. Itu tidak lebih parah dari negara-negara sekitar kita. Jerman, berkali-kali saya sudah sampaikan, itu memiliki stimulus fiskal 24,8% dari PDB mereka. Dan pertumbuhan ekonomi mereka saat ini minus 11,7% di kuartal 2020. Amerika Serikat pun rontok, pertumbuhan ekonominya 9,5% minus. Berarti kita, positioning kita, itu tidak lebih parah. Jadi saya percaya teman-teman di kementerian, di pemerintah pusat, dari perspektif jasa konstruksi, itu masih ada peluang yang sangat besar. Kesempatan yang sangat besar. Bahkan merespon pandemi COVID ini, pemerintah bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sudah menaikkan anggaran 140 lebih triliun untuk bukan saja percepatan, mengoptimalkan pembangunan kita di tahun 2021 mendatang. Artinya apa? Kita sudah belajar bahwa pandemi COVID bukanlah sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang kita untuk lebih baik di masa depan. Lalu bagaimanalah peran aspek hukum konstruksi di Indonesia? Tadi saya sudah menyampaikan, kalaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi adalah magnet, maka peran aspek hukum konstruksi magnet dan sekitarnya
bukan sebagai polisi, tapi sesungguhnya berfungsi untuk menata. Menata, karena ini sebenarnya adalah semangat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Semangat dari hukum jasa konstruksi yang belum saya sampaikan dari webinar yang lalu, yaitu K keempat, yaitu keberlanjutan konstruksi. Jadi saya pikir sebagai bangsa Indonesia yang sudah berpikir secara cerah, maju, dan bersemangat ke depan, siapapun kabinet mendatang, saat ini Kabinet Indonesia Maju, keberlanjutan penyelenggaraan konstruksi harus lebih optimal, bukan saja berjalan. Nah, penataan itu sebenarnya menjadi sikap dan perilaku kita semua, termasuk pemerintah, sebagai pembina penyelenggaraan konstruksi di Indonesia. Namun saya boleh menyampaikan, dalam proses penyelenggaraan konstruksi, peran pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu sangat vital, terlalu vital bahkan. Dan itu yang sekarang lack of dari communication, lack of organization, sehingga kita lihat proyek strategis nasional kita belum masih lanjut. Peran pemerintah dalam industri konstruksi tadi saya sudah sampaikan, itu sangat responsif dan akan lebih responsif lagi. Bahasa saya, pemerintah bukan saja hadir kepada masyarakat, pemerintah mendatangi masyarakat. Pemerintah berelasi dengan masyarakat. Ini bahasa yang tidak mudah. Dan Bapak Presiden sudah menunjukkan hal ini, datang ke gang-gang, datang ke kampung-kampung, datang ke desa-desa. Dan kalau kita melihat dari pandemi COVID, respon pemerintah itu sudah luar biasa. Dari APBN kita, selain alokasi untuk penanganan COVID, ada peningkatan untuk pembiayaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dari 5 program prioritas tersebut, maka pemerintah sudah menganggarkan sejumlah dana, ya, ratusan triliun. Namun untuk Kementerian PUPR itu dialokasikan 149,81 triliun 2021, di mana yang lalu 75,6, nah mendatang 149,81 triliun. Data ini kami peroleh langsung dari Bapak Dirjen Bina Konstruksi PUPR ketika kami webinar di program studi S2 Teknik Sipil UPH bersama tim 9 universitas. Masuk kepada hal bagian terakhir yang ini cukup panjang. Tadi pembukaan, mulai dari isu dan hal-hal lain-lainnya. Nah, sehubungan dengan jasa konstruksi dan usaha. Nah, ini dia. Yang menarik Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, berkali-kali saya baca dan meresapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang menarik, coba lihat pembahasannya. Di bagian awal, skenario pertama, bicaralah mengenai asas dan tujuan, mengenai apa itu penyelenggaraan jasa konstruksi yang mantap. Ya, dengan semangat saya menyampaikan. Begini, begana, begono. Bagian kedua adalah bagaimana urusan usaha dulu. Bukan urusan penyelenggaraan jasa dulu. Coba lihat dulu. Loh, kalau ada urutan penulisan, berarti ada hierarki di situ. Penting kali lah ini yang namanya usaha konstruksi ini. Mungkin lebih penting dari urusan jasa. Jasa melekat kepada orang. Usaha melekat orang dan badan usaha yang memang diatur oleh peraturan yang sudah ada. Jadi betul, dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi, maka tanggung jawab sekaligus tanggung gugat bukan saja manusianya punya atau tidak punya sertifikat profesional, tapi badan usahanya juga. Sehingga sertifikat badan usaha itu menjadi penting. Yang lalu juga sudah, tapi sekarang menjadi penting. Jadi tidaklah mungkin pekerjaan yang begitu kompleks dikerjakan oleh satu perusahaan saja. Karena tentunya pada waktu persiapan pelelangan, pengalaman usaha konstruksi itu diperhatikan. Jelas di undang-undang ini. Tanda daftar pengalaman. Bukan saja tanda daftar usaha. Tapi pengalaman itu penting. Sehingga pengalaman bukan saja pengalaman perusahaan,
ini penting kita perhatikan. Tidak ada ini di buku. Saya juga cari bukunya, nggak ada. Tapi penyerapan pengertian saya sebagai preventif tadi yang Pak Agung bilang. Maka ke depan model-model partnering. Nah ini dia. Mari kita berpartner. Tidak ada lagi yang namanya kompetisi dalam usaha jasa konstruksi mendatang. Mulai besok lah itu. Kita harus berpartner. Kalaupun ada pembagian pembiayaan, itu adalah risk sharing. Jadi memang penghargaan, saya tidak mengenal fee dalam construction industry. Buang itu istilah fee. Honor. Karena we are going to honor people as honorarium. Jadi honor profesional itu sebenarnya melekat kepada orang yang bersertifikat, dan di situ ada bagaimana risk treatment dalam perspektif manajemen proyek. Namun Bapak dan Ibu, kita ada kelemahannya. Saya akan terus berjuang bersama Intakido untuk memikirkan Bapak Dr. Joko, Bapak Dr. Sigit, dan Bapak Agung, bagaimana professional liability kita. Insurance, professional insurance. Omong kosong kita kalau kita bicara sertifikat tanpa asuransi. Nah, saya masuk kepada bagian yang ini materi saya ini, saya quote hal-hal penting dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, terlebih dengan adanya PP Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi bagi saya, the filosofinya adalah itu. Jadi tentunya ini mendorong supaya pemerintah daerah juga membaca kembali undang-undang ini. Nah, quote berikutnya. Bicara jasa konstruksi memang judul atau topik dari hukum jasa konstruksi adalah kata jasanya. Namun di balik kata jasa itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ada jasa konsultansi dan ada pekerjaan konstruksi. Namun, lihat kata pekerjaan. Di bagian penjelasan dari undang-undang ini, di dalam PP nomor 22 tahun 2020, saya belum menemukan makna pekerjaan ini yang memuaskan saya. Dan saya boleh menyimpulkan, pekerjaan konstruksi adalah juga jasa. Konsultansi adalah jasa. Jadi yang dihargai oleh pengguna jasa adalah jasa. Yang dikontrak, yang masuk dalam item kontrak adalah jasa. Potret pembangunan di Indonesia saat ini, bangunan gedung dan infrastruktur ada yang baru, ada yang existing, dan juga ada yang menjelang dibongkar. Nah, ini potret dari apa yang jasa hadapi di masyarakat. Tunggu dulu. Kalau kita bicara konsultansi, berarti saya tutup bagian ini. Before design, pre-design, ada yang namanya konsep. Sebelum konsep ada yang namanya ide. Ide perancangan itu milik siapa? Ide itu bukan milik arsitek. Ide itu bukan milik perancang. Bahkan FIDIK, kontrak, model kontrak FIDIK, itu pun bukan idenya designers. FIDIK menyebutnya sebagai engineer, bukan. Itu milik dari pengguna jasa, pemberi tugas. Maka sebenarnya gate pertama secara profesional, konsultansi konstruksi adalah sebenarnya how to develop the idea of the client. Mampukah kita meyakinkan klien? Bahasa saya bukan membujuk klien. Get acquainted with the client. That's the philosophy. Artinya apa? Berelasi dan akrab dengan klien. Sehingga kalau ada masukan klien mau dengar kita. Nanti saya tambahkan. Dari Undang-Undang Nomor 2 ada yang kurang, yaitu masyarakat. Tapi berkali-kali diulang sih. Tapi kata masyarakat itu akhirnya ditutup di bagian terakhir. Ya, sehingga lembaga pengembangan jasa konstruksi yang berbasis masyarakat kemudian dioptimalkan pemerintah.
Saya pikir ini bagus sekali. Undang-Undang 18 menyebutkan sebagai spesialis, sekarang sub. Karena bukan cuma manusianya, tapi yang disubkan juga ada perusahaannya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Saya lihat bagaimana bukan cuma di pusat, tapi di daerah menjadi tantangan. Kontrak, nanti kita bisa bahas lah. Saya memiliki buku yang sangat baik, The Philosophy of the Contract, itu cuma 2 macam. Lump sum dan unit price contract. Ya. Nah, acuan kontrak di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yes, ya, menyebutkan mengenai kontrak kerja. Ada lagi dari PP 16 tahun 2018. Mahasiswa S2 saya juga sedang meneliti ini. Ya. PP nomor 16 tentang 2018. Lump sum, itu tadi yang saya sebut, harga satuan, unit price yang kedua. Lalu gabungan lump sum dan harga satuan, dikombinasikanlah itu. Lalu turnkey dan payung. Tapi dari referensi sebenarnya 2 macam. Dari harga satuan berkembanglah kombinasi lump sum dengan satuan, kemudian design and build, yang itu juga ada Permen PU-nya tahun 2020, ada juga EPC, itu turunan dari harga satuan itu. Ya. Jadi harga satuan, unit price, ya, dibandingkan dengan lump sum, yaitu adalah fixed price. Nah, itu menjadi hal yang bisa kita bahas nanti. Maka webinar pada hari ini menegaskan, kalaupun nanti dikeluarkan, baik itu dalam Permen PU, perlu tegas disampaikan bahwa model kontrak di Indonesia yang mana sekarang mengacu kepada FIDIC, Federation International Desk Engineers Contract. Itu banyak dipakai di seluruh dunia. Apakah itu memang FIDIC itu melihat dari specialized condition dan general condition dan specialized condition. Tapi yang mau yang mana? Nah, ini perlu menjadi masukan. Setiap kali webinar tentunya harus ada tindak lanjut melalui Intakindo kah, melalui link atau jejaring kita, supaya nanti terlihat. Nah, ini Permen PU nomor 1 tahun 2020 tentang design and build. Ini turunan dari unit price. Ya. Jadi perlu ada payungnya. Nggak apa-apa, belum terlambat. Sekarang sudah keluar unit price-nya dulu, ya sudah. Dan Ibu sekalian, ini hal yang menarik ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebenarnya kata keberlanjutan. Ya. Undang-Undang 18 itu K3. Sekarang menjadi K4. Ya. Jadi tadinya belum ada kata keberlanjutan, sekarang menjadi keberlanjutan. Di dalam Kementerian PUPR Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ada Direktorat Keberlanjutan. Khusus bahas ini. Nah, ini yang saya sampaikan. Apa sih keberlanjutan? Berarti berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Itu yang tadi saya sampaikan. Berarti kita benar-benar jadi magnet. Sebenarnya kata keberlanjutan bukan dimulai dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Kita masih lihat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Itu ada kata keberlanjutan di situ. Post 2009, maka kemudian banyak penelitian mengenai sustainability. Sustainability in environment, sustainability in industry. Dan kemudian itu dikutiplah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Saya mengapresiasi para pakar pemerintah yang menyusun mengenai naskah akademis Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Sebagai bangsa Indonesia, saya sangat bersyukur kata keberlanjutan itu masuk di dalam sistematika pengertian tentang hal apa yang kita selenggarakan dalam industri konstruksi. Perlu aman? Yes. Satu kalimat kita cerna, sebenarnya indah sekali jasa konstruksi kita. Dan saya bersyukur sudah keluar PP-nya. Kalaupun itu juga masih kurang, ya kita bantu pemerintah. Atau sementara ini cukup ini. Ya saya pikir
sambil kita melengkapi dan menyempurnakan instrumen yang lain, kita perhatikan nanti ke depan. Dan masyarakat punya peran yang besar. Kegagalan yang saya sampaikan tadi di awal, ya, bahwa dalam hukum jasa konstruksi, kegagalan bangunan itu terjadi diakibatkan karena apa? Apakah lack of kompetensi? Saya yakin seharusnya tidak sampai ke situ. Tapi mungkin bicara mengenai budaya konstruksi. Bagus juga Intakindo mengangkat budaya konstruksi, karena bagi saya budaya konstruksi penting. Apa itu budaya konstruksi? Tidak telitilah, tidak peduli, ya, tidak tanggap, tidak detail, itu budaya dari kecil, ya kan? Karena pekerjaan infrastruktur banyak yang repetitif, mungkin kita menjadi human fatigue. Struktur juga pernah fatigue. Kenapa? Jenuh dia. Over dari beban kemampuan, beban mati, dan beban hidup yang didukung. Fatigue dia. Saya boleh menyampaikan, dalam instrumen Kementerian PUPR, yang paling vital dan optimal serta prioritas adalah urusan jasa. Jadi salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR Bina Konstruksi, bukan karena saya melayani di situ. Saya juga melayani di beberapa kementerian lainnya. Tapi saya cermati pembina jasa konstruksi kita, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, itu penting mencermati ini. Perlu sertifikat, bagaimana proses mendapatkan sertifikasi itu jelas. Tadi Bapak moderator juga menyampaikan, tidak mungkin yang tidak bersertifikat itu disebut sebagai profesional, karena ini bukan saja konsensus nasional, tapi ini konsensus internasional dunia. Jadi keahlian kemampuan kita, yang mengakui itu bukan kita. Yang mengakui adalah lembaga yang memang diakui oleh negara, yang tersertifikasi, yang terakreditasi. Usaha. Ini yang saya sebutkan tadi di awal, ternyata Undang-Undang Nomor 2 2017 mencermati usaha lebih dulu daripada penyelenggaraan jasa. Tapi kalau kita lihat di dalam, usaha itu apa? Usaha persorangan dan usaha badan usaha. Jadi ini dua bagian yang penting yang dicermati. Nah, beberapa hal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa, ini saya mencatat beberapa hal penting, tidak semua dalam undang-undang, tapi ada asasnya. Kalau kita lihat dari awal A sampai M, bermula dari manusianya, kemudian bermula kepada di luar dia. Berarti ini ada suatu usaha yang keluar dari manusia itu sendiri. Inilah yang disebut profesional. Bukan ke dalam. Jadi hak itu sebenarnya bukan menerima. Hak itu memberi. Ketika kita mendapat sertifikat profesional, itu sesungguhnya bukan menerima. Honor itu bukan diterima. Honor itu semangat lagi jasa konstruksi sebenarnya kita profesional, tapi juga masyarakat juga ikut terlibat tuh. Ya, ikut terlibat berpartisipasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Contohnya, jalan tol berbayar, kan masyarakat juga ikut berbayar. Itu keterlibatan masyarakat. Jalan tol Jagorawi walaupun break even-nya sudah bagus, tapi masyarakat juga terus ikut memelihara. Karena ada sejumlah dana yang memang dia bayarkan ketika dia mengoperasikan jalan tol dan seterusnya. Menjawab penyelenggaraan jasa konstruksi ini memiliki peran pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, coba cermati di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Mungkin terlewatkan. Saya quote dalam poin kedua. Kementerian. Ternyata proyek konstruksi lintas kementerian. Itu betul. Saya mengutip itu dan di tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Urusan jasa konstruksi itu lintas kementerian. Makanya saya bilang jasa konstruksi itu magnet. Jadi magnet dari pihak-pihak lainnya juga. Sorry to say, saya kok kurang pas gitu dengan percepatan konstruksi. Tapi mengoptimalkan, ya, mungkin akselerasi masih lebih baik. Cuma itu pun
sebenarnya on schedule lah ya, sesuai dengan penjadwalan yang diatur. Ada sertifikatnya, jasa konstruksi asing, dan badan usaha maupun perorangan dari asing. Kalau masuk ke Indonesia, harus berafiliasi, register di Indonesia. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk langsung international tender. Tapi Bapak dan Ibu belajar dari MRT, teknologi kita terbaik dunia loh. Jadi sebenarnya bangsa kita juga bagus kok. Ya, tinggal standarnya itu kita kutip dari nasional, kalau belum adalah yang internasional. Nah ini jasa, selesailah tadi mengenai usaha. Nah sekarang kalau kita bicara jasa yang menyangkut orangnya, pengikatan jasanya, pengelolaannya, termasuklah itu kontraknya, lalu juga perjanjian penyediaan bangunan. Saya mau melengkapi yang di awal tadi. Dalam urusan usaha, ketika PPP, private partnering, jadi yang bekerja sama, berkontrak adalah badan usaha, itu tetap menyangkut dan menyasar kepada ahlinya. Jangan lupa. Jadi sebenarnya usaha dan jasa tetap berbasis kompetensi. Nah ini urusan keempat tadi di depan saya sudah sampaikan, kata keberlanjutan saya sudah beberkan, berpindah dari K3 dari Undang-Undang 18 tahun 99 menjadi K4 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Tadi saya sudah menyampaikan, sudah mementor lah, memotivasi terhadap kegagalan bangunan. Apa yang dilakukan pemerintah? Membina. Jadi memang pembina, bukan pembinasaan gitu loh. Jadi inilah yang pemerintah juga sedang kerjakan, dan di akhir dari paparan saya adalah bagaimana saya menyampaikan tadi, mendevelop satu sistem informasi jasa konstruksi, yang pada akhirnya tadi saya menyampaikan Pak Sekjen sehubungan dengan LPJK, sehubungan dengan peran pemerintah, tentunya dibantu oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak berbasis masyarakat akan mengoptimalkan proses penyelenggaraan konstruksi yang fokusnya adalah bagaimana jasa konstruksi bisa lebih baik di waktu mendatang. Demikian Bapak Moderator. Terima kasih Pak. Terima kasih Profesor Ronald yang baik hati telah memberikan presentasinya panjang, cukup lebar. Akan tetapi ternyata sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Kalau saya menyimak, memang saya tidak menyimpulkan apa yang disampaikan. Tadi yang saya tangkap diantaranya yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai magnet. Betul, Prof, sebagai magnet. Magnet itu cuma bisa menarik logam. Nah, ini. Bagaimana kalau seandainya yang ditarik itu bukan logam? Nah, ini. Jadi ada juga aturan hukum yang tarik ke jasa konstruksi sehingga tidak kurang berfungsi lah sebagai magnet. Nah, ini. Jadi ini magnet memang suatu pengetahuan baru sebagai magnet. Tapi juga ingat, ada barang yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, tentunya ini yang harus kita pikirkan. Undang-undang jasa konstruksi bisa sebagai magnet, bisa menarik undang-undang tidak pidana korupsi. Nah, apakah ini termasuk bagian daripada yang logam atau yang bukan logam? Yang kedua adalah penataan. Yang ketiga adalah orang perseorangan dan atau korporasi adalah subjek hukum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jasa konstruksi. Tadi menyarankan beliau yaitu tentunya harus berpartner di dalam menjalankan jasa konstruksi. Betul, memang di dalam peraturan presiden juga mengatur tentang berpartner, bermitra. Di dalam undang-undang menyebut adalah bermitra. Ya. Profesor menyebutkan terkait dengan kontrak adalah risiko. Itu adalah bahasa lain, tapi kalau bahasa hukum adalah kontrak mengatur hak dan kewajiban. Dan hak kewajiban itu ada risiko. Nah, itu jadi sama saja. Jadi kalau Prof mengatakan bahwa itu adalah risiko, kontrak adalah mengatur tentang hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu ada risiko. Di antaranya risiko kegagalan bangunan, risiko tidak dibayar, risiko pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, risiko dipanggil Pak Polisi, risiko digugat dan sebagainya. Berikutnya tadi terkait dengan angsuran, ya tentunya kalau tenaga ahli diangsurkan, tapi
sampai hari ini jarang ada atau mesti belum ada terkait dengan asuransi yang terkait dengan tenaga ahli. Tentunya perlu pemikiran pemerintah karena item-item yang diasuransikan itu adalah apa saja. Yang terakhir tadi adalah kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi. Prof mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemilik. Saya kira bukan demikian, tapi pengguna. Tinggal dibuktikan siapa yang paling bertanggung jawab yang mengakibatkan bangunan tersebut terjadi kegagalan bangunan. Kira-kira ini yang saya catat sebagian. Terima kasih Profesor, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Dari awal beliau menyampaikan presentasinya dengan saya kira cukup jelas dan gamblang, dan kami selaku moderator tidak menyimpulkan, juga tidak meresumi, karena ini adalah hak perdata Bapak Ibu ketika mendengarkan, menafsirkan terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor. Kalau nanti menyimpulkan, terbangun dengan opini saya, padahal itu bertentangan dengan pola pikir Bapak atau pendapat Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Manan, presentasi yang cukup jelas, gamblang, dan tegas. Nuansa Sumatera Utaranya tampak sekali. Sehingga saya kira kita lebih memahami terhadap apa yang beliau sampaikan. Dan tentunya Bapak-Bapak yang mendengarkan juga akan bisa mencermati apa yang disampaikan. Tentunya apa yang baik disampaikan oleh Profesor adalah pendapat beliau. Pendapat bisa diikuti, bisa tidak diikuti, karena itu adalah kemerdekaan seseorang di dalam berpendapat sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Bapak Ibu, akhiri moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat bagi kita semua, dan waktu saya serahkan kepada host Ibu Ririt yang baik hati dan cantik. Monggo Bu Ririt, kami serahkan. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum Intakindo yang juga Pak Hakim Agung kita yang baru, Bapak Dr. Insinyur Joko Supriyono MT, SHM Hum. Terima kasih banyak Prof. Manlian Simanjuntak. Iya, Ririt. Paparannya hari ini menarik dan bagus sekali. Teman-teman juga responnya baik sekali. Sebelum kita tutup, saya akan minta Pak Dr. Insinyur Agung Joko Pitono MSc untuk memberikan speech sedikit sekaligus menutup acara kita hari ini. Silakan Pak Agung. Terima kasih Mbak Ririt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, alhamdulillah Prof. Ini sangat-sangat antusias teman-teman kita semua mendapatkan pencerahan, informasi, pengetahuan, transfer knowledge dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat. Tadi memang belum disinggung masalah. Jadi kalau kontra itu hak wajiban, harusnya ada sanksi, hak wajiban dan sanksi. Nah, ini kami harapkan sudah terregistrasi memang di LPJK nasional, dan teman-teman yang mengikuti nanti akan mendapatkan sertifikat dengan nilai SKPK 5. Tetapi ini akan bisa maksimal, akan mendapatkan SKPK 25. Meskipun kita tidak hanya mengejar ingin mendapatkan SKPK aja, tentunya adalah suatu pengetahuan tadi yang sangat bermanfaat yang diberikan oleh Pak Profesor Manlian Simanjuntak. Utarakan bahwa sertifikat itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 bahwa tenaga ahli atau pelaksana jasa konstruksi harus bersertifikat. Nah, dalam rangka nanti memperpanjang SKA diperlukanlah nilai-nilai SKPK tersebut yang setahun dia kan adalah 40, sehingga selama 3 tahun 120. Nah, ini selalu kami khususnya saya gitu selalu mengingatkan, khususnya nanti untuk memaksimalkan untuk membuat extended executive summary. Tadi ada kata-kata kunci yang sangat menarik, memang itu permohonan saya tadi untuk preventif. Kata kuncinya kalau Pak Hakim yang mulia adalah taat hukum, tapi kalau Pak Prof tadi memang juga ini adalah kombinasi, perlu mengelola atau menghadapi risiko. Semua itu ada risikonya, tapi perlu dikelola. Jadi bagaimana cara memitigasinya? Terus kemudian banyak sekali dijelaskan tadinya. Terus kemudian masalah professional insurance, kita sedang berjuang, Prof. Kalau yang di kegiatan-kegiatan loan itu jelas di dalam dokumen selalu disebutkan itu professional indemnity. Dan terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian acara webinar pada siang hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan puji syukur. Terima kasih.